Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di segmen Jangan Salah Arah di channel Ahmad Hidayat. Ya, baik. Kayaknya hari-hari kita semakin berat ya, kedepannya mungkin akan lebih berat lagi. Maka itu kita angkat topik yang memang selalu hangat ya, karena ini akan terus terjadi ya. Dan tentunya ini diingatkan terus agar kita semua bisa melakukan persiapan menghadapinya. Ya, topik kali ini adalah mengenai inflasi, krisis utang, dan perang adalah sumber ketakutan baru dunia. Kita harus berbuat apa? Ya, bersama kita seperti biasa akan ditemani oleh narasumber tetap kita, yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Ahmad Nur, gimana kabarnya Bang? Amin, saya sehat. Beriko gimana, sehat? Ya, kita gimana, siap ya dengan topik kita kali ini? Ya baik, ya sebelum kita lanjut dengan pembahasan, mari kita lihat video berikut ini. Silakan host. Kepresidenan Muldoko mengimbau agar masyarakat tak perlu khawatir terhadap ancaman resesi. Sebelumnya, Indonesia dan negara-negara lain diprediksi akan mengalami resesi pada tahun 2023. Peringatan tersebut diberikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Terkait hal itu, Muldoko menilai peringatan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan imbauan agar Indonesia waspada terhadap kondisi pasar global. Menurut Muldoko, saat ini telah terjadi berbagai krisis di negara maju yang diakibatkan oleh naiknya tensi geopolitik. Kondisi itu pun dinilai telah berdampak ke Indonesia. Salah satu dampaknya yakni permintaan terhadap barang ekspor telah berkurang. Akibatnya, nilai ekspor dan impor Indonesia turun dan dapat berujung pada menurunnya surplus perdagangan. Kini pemerintah pun tengah melakukan antisipasi melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Pemerintah juga berusaha mengendalikan harga-harga dengan memperkuat skema bantuan sosial agar dapat menjadi bantalan bagi masyarakat. Ya baik, itulah tadi sedikit cuplikan ya dari staf ahli kepresidenan mengenai inflasi resesi yang akan datang ya, resesi yang akan datang dan katanya tidak perlu khawatir. Kemudian tapi kita harus bersiap dan Indonesia menurut beliau itu masih optimis ya dengan resesi yang akan datang begitu. Nah ini kenyataannya bagaimana, ini perlu kita bahas ya. Dan katanya salah satu jalannya adalah dengan melakukan penataan ya, sisi fiskal dan moneter. Apakah itu cukup? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Ya Bang, ini mungkin Bang Matur bisa memberikan pencerahan nih. Apakah memang cukup hanya dengan penataan untuk pengelolaan fiskal dan moneter begitu? Silakan Bang. Jadi memang cerita tentang krisis atau resesi 2023 ini memantik banyak diskusi, dan diskusinya memang lebih banyak kepada bagaimana kita mengantisipasi. Jadi menurut saya ini satu diskusi tentang resesi 2023 ini adalah diskusi yang produktif. Termasuk apa yang akan kita sampaikan ini juga ya. Menurut saya ini bukan kita sedang melakukan menyebar fear ya, menyebar ketakutan, tetapi kita sesungguhnya melakukan diskusi sebagaimana diskusi-diskusi lain itu meningkatkan satu kesadaran dan kewaspadaan. Dan menurut saya ini penting ya untuk kita selalu mawas diri ya, kita tidak berharap the worst skenario akan terjadi, tetapi kalau seandainya the worst skenario terjadi, setidaknya itu sudah pernah ada dalam imajinasi kita, sehingga apapun yang terburuk
itu sesungguhnya tidak betul-betul terburuk karena kita sudah pernah mengimajinasikannya gitu loh. Jadi saya kira ini satu cerita tentang meningkatkan kewaspadaan ya. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana situasi yang sedang terjadi ya, saya kira kita perlu menyampaikan satu kondisi yang diambil dari sebuah survei yang dilakukan oleh World Economic Forum, yang kira-kira survei itu adalah dunia kini dilanda ketakutan. Masa-masa berat ya sudah mulai dirasakan oleh semua orang, dan banyak pihak memprediksi tahun-tahun yang akan datang juga semakin berat. Bagaimana tidak, berdasarkan survei yang dilakukan oleh World Economic Forum yang diumumkan pada 7 November 2022 kemarin, 3-4 hari yang lalu, ya, ini disurvei dari 20 negara, dan mereka 20 negara ini adalah anggota G20 yang mewakili sekitar 80% ekonomi dunia, dan mereka bertanya apa ketakutan yang mereka akan terjadi di tahun 2023 dan tahun 2024 ya. Ternyata ya, sebelum kita ceritakan hasilnya ya, ekonomi yang terjadi di dunia ya, terutama negara-negara maju, memang dilandai dengan inflasi yang tinggi. Sebutlah Amerika misalkan, inflasinya year on year ya di bulan September itu 9%, hampir 9%, 8, sekian ya. Inggris dan Jerman mengalami inflasi lebih ya, negara-negara Eropa lainnya lebih dari 10%. Yang parah Turki dan Argentina, keduanya adalah anggota G20, itu mengalami inflasi lebih dari 80%. Indonesia sendiri ya, kita masih menikmati windfall komoditas yang harga-harganya sedang naik sehingga mendapatkan surplus, dan inflasi kita relatif menaik ya, tapi relatif lebih baik dibandingkan negara-negara yang saya sebutkan ya, 5,71% ya Bro Eko ya inflasinya. Ya. Tapi ini tidak menjamin bahwa kita akan terus lebih baik dibandingkan negara-negara tersebut. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Ya, dan kita bisa saja masuk pada inflasi double digit. Bayangkan dengan inflasi baru 5,7% saja, tetapi ya masyarakat di lapangan yang kita lihat itu sudah mengalami suasana yang begitu berat ya. Apalagi kalau inflasinya double digit seperti di Argentina dan di Turki ya, lebih dari 80%, nggak kebayang. Ya nggak kebayang itu konsekuensi yang dirasakan di grassroots ya. Dan dengan inflasi 5,7% saja ya, tercatat terjadi penurunan permintaan industri tekstil. Ya, dan industri tekstil ini sudah mem-PHK ya beberapa waktu yang lalu, totalnya itu ya menurut asosiasi itu sudah 64.000 orang di PHK di industri tekstil. Ya, pemicunya adalah chain reactions, di mana permintaan tekstil di negara-negara maju, pasar dari Indonesia itu lemah. Jadi penjualan menurun dan akhirnya pabrik ya tidak bisa mengekspor lagi, penerimaan pabrik itu menurun dan harus melakukan efisiensi, dan terjadilah PHK secara besar-besaran. Nah, jadi situasinya memang sudah mengalami inflasi yang tinggi ya di berbagai dunia di tahun 2022 ini. Dan di 2023 ternyata diprediksi oleh sebuah survei yang namanya survei kesadaran, yang mensurvei itu perusahaan-perusahaan yang objek dari survei ini adalah perusahaan-perusahaan yang penting, yang berpengaruh di 20 negara, dan ini surveinya dilakukan oleh World Economic Forum ya. Pertanyaannya adalah apa yang menakutkan, apa yang dikhawatirkan oleh para perusahaan-perusahaan ini. Nah, mereka mengatakan yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah krisis hutang yang tidak terkendali, dan yang ketiga adalah cost of living, biaya hidup. Ya, biaya hidup inilah yang menjadi ketakutan, dan yang menariknya adalah baru pertama kali dalam 10 tahun masalah lingkungan ya biasanya itu masalah yang menjadi 3 besar utama. Tetapi saat ini drop ya, tidak lagi menjadi yang 3 besar utama. Dan padahal masalah lingkungan makin hari kan kita makin merasakan ya, cuaca itu makin ekstrim. Banjir itu semakin meluas,
yang tadinya daerah-daerah yang tidak pernah kena banjir di pedesaan malah banjir. Biasanya kan banjir di kota besar, tapi ini di pedesaan jauh sana di Aceh itu mengalami banjir yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya, setidaknya dalam 10 tahun terakhir ya. Tetapi persepsi kalangan bisnis ini lebih menarik ya di kita analisis bahwa meskipun masalah lingkungan ya saat ini terlihat makin lama makin berat, ternyata dalam persepsi mereka beratnya masalah lingkungan itu ada yang jauh lebih berat lagi, yaitu masalah inflasi, krisis hutang, dan masalah cost of living. Bisa bayangkan ya, ini akan terjadi seperti apa nanti inflasi yang akan melanda dunia ini ya. Dan tentunya ya pelemahan ekonomi di negara-negara di berbagai dunia yaitu akan berdampak kepada kemampuan negara tersebut dalam menangani berbagai persoalan termasuk persoalan-persoalan sosial dan politik. Jadi kita bisa memprediksi kalau kekhawatiran ketakutan ini benar-benar terjadi inflasi dan cost of living di mana-mana, ini akan seiring juga dengan meningkatnya ketidakstabilan sosial, budaya, dan politik di berbagai negara. Dan negara-negara juga ya. Iya. Kenapa, Bro? Hankam juga tentunya. Iya, hankam tentunya juga. Tentunya negara-negara yang mengalami goncangan seperti ini akan diuji. Apakah negara ini bisa survive? Bahkan ujinya itu bukan sekedar kelembagaan atau orang yang memimpin, tapi ujiannya terhadap eksistensi. Jadi ada ancaman eksistensi dari 3 ya faktor ini. Maksudnya gimana? Kalau ada satu negara yang tidak mampu ya menangani inflasi, krisis hutang, dan naiknya cost of living, ya biaya hidup masyarakat, mereka bukan hanya rezim ini digantikan, tapi bisa jadi negaranya juga bisa bubar. Atau ada satu negara baru nanti yang akan muncul. Jadi ini persoalan eksistensi juga yang perlu diwaspadai oleh semua pemimpin ya yang ada di dunia. Dan kita akan sampaikan bahwa bayangkan kalau biaya hidup meningkat, kemudian terjadi bencana kelaparan di mana-mana, angka stunting naik, dan orang kemudian menjadi tidak sabar, ya emosional, muncullah kriminalitas, dan negara butuh aparat yang lebih banyak, sementara aparat sendiri makin tidak dipercaya, dan akhirnya terjadilah kekhawatiran dari orang-orang yang berprotes bahwa mereka bisa saja diprotes besar-besaran karena memang selama ini pemimpin-pemimpin di berbagai dunia ya itu memang bukannya yang paling terakhir menikmati kenikmatan bernegara, tapi mereka yang paling pertama menikmati kemewahan. Jadi akan ada kecemburuan sosial yang masif antara rakyat dengan penguasa yang mungkin ya kita bisa lihat seperti di Sri Lanka ya, bagaimana rumah pribadi sang presiden diduduki massa, ada kolam renangnya, gymnya yang private itu dipakai semua oleh rakyat. Nah kalau kayak begini ya tentunya tidak hanya masalah eksekutif atau pemerintahan yang terancam, eksistensi negara pun bisa terancam. Dan saya kira skenario-nya akan mengarah ke sana bagi negara-negara yang tidak mampu ya mengatasi 3 ancaman ini dengan baik. Nah, tetapi kalau masalah negara-negara yang udah mampu ya dia mungkin kelembagaannya yang jelas, rule of law-nya dia mainkan bahwa seorang penguasa itu tidak bisa mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi ya, dan mereka cukup ketat di situ. Saya kira negara-negara itulah yang akan survive. Jadi negara-negara yang menerapkan rule of law secara ketat sehingga muncullah kepercayaan dari rakyatnya, saya kira 3 ancaman ini membuat mereka akan survive, akan bertahan. Tapi negara-negara, terutama negara-negara berkembang dan ketiga, itu kan mereka ini penuh dengan cara mengelola negaranya kan penuh dengan korupsi, ya, penuh dengan tipu-tipu, vested interest atau influence trading, penjualan pengaruh, yang kayak begini-begini berat ya ketika 3 masalah utama ini melanda, tapi mereka tidak memperbaiki rule of law-nya, yang terjadi adalah semakin kecemburuan sosial makin tinggi dan akhirnya distrust ya oleh masyarakat, oleh penduduknya, sehingga akhirnya terjadilah kegoncangan yang disebut dengan political unrest ya, ketegangan politik
antara rakyat yang lapar, yang susah, dengan penguasa yang selama ini ya memimpin dan mereka menikmati pemerintahannya itu untuk diri dia sendiri. Nah, situasi kayak gitu kita tidak berharap terjadi di Indonesia ya, Breko. Tapi kalau Indonesia lalai ya, pemimpinnya tidak bertanggung jawab, ya akan jadi juga, karena ini akan melanda ke seluruh dunia. Saya kira itu, Bro, satu sesi Ada dulu. berita baru yang diumumkan oleh BPS bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini 5,72% year on year. Ini hari ini baru diumumkan dan tampaknya ini banyak pihak yang senang dan bangga ya dengan ini. Tapi bagaimana kenyataan di lapangan, ini apakah sejalan atau linier dengan pertumbuhan ekonomi ini atau tidak? Karena kita tahu bahwa kalau seandainya memang ekonomi tumbuh baik, tentunya tidak akan ada pemotongan subsidi dan sebagainya begitu. Artinya untuk pemulihan ekonomi ini akan lebih cepat dan akan lebih baik. Tapi menurut Bang Matur gimana nih melihat berita ini? Suatu negara dikatakan baik itu kalau kita membenchmark dengan negara lain. Ya, kita pertama begini, pertumbuhan ekonomi kita di triwulan ketiga 2022 disebutkan 5,7 ya persen. 5,72 ya persen. 72% ya. Inflasinya 5,71. Nah, jadi sebelum bicara itu, kita bicara dulu, kita bandingkan bagaimana dengan negara tetangga kita. Ya, kemarin kita urutan keempat di ASEAN saja. Meskipun pertumbuhan kita 5,2%, cukup tinggi katanya, tetapi ada yang lebih tinggi lagi. Ya, saudara-saudara kita dari Vietnam, dari Malaysia, ya, dari Filipina itu di atas Indonesia pada kuartal kedua 2022. Nah, di kuartal ketiga kita akan lihat dulu dong bagaimana pertumbuhan ekonomi di Vietnam, di Malaysia, ya, di Filipina. Apakah mereka lebih tinggi lagi? Kalau mereka lebih tinggi lagi, saya rasa kita nggak bisa mengatakan kita lebih baik, gitu ya. Nah, pertumbuhan kita tinggi. Nanti dulu tinggi rendah ini tergantung benchmarknya ya. 5,72 itu rendah. Kalau ternyata Vietnam, Malaysia itu mereka bisa di atas 6%. Ya, bahkan Vietnam itu 8,3, ya, Malaysia itu 8,9%, lebih tinggi. Ya, pertanyaannya berarti kan kita tidak cukup pintar untuk mengatakan bahwa kita adalah yang terbaik ya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi 5,72%. Ya, itu harus kita lihat dulu inflasinya berapa. Kalau inflasinya sama, ya 5,7 juga, berarti kita samanya tidak ada growth. Jadi pertumbuhan itu hanya pertumbuhan inflasi saja. Nah, ini kan satu hal yang orang harus kita kasih tahu cara bacanya gitu. Kalau kita cari bacanya cuma sekedar 5,7, oh kerennya 5 ya. Kemudian dikasih contoh negara-negara di Eropa yang mereka bisa 0, bisa minus. Berarti kita lebih baik ya. Jangan salah. Kita lihat dulu tetangga ASEAN. Yang kedua kita lihat dulu inflasi kita berapa. Kalau kayak begini ceritanya menurut saya ya. 5,72% pertumbuhannya. Inflasinya 5,71%. Berarti kan sama aja nggak ada growth. Ya, secara nominal ada pertumbuhan, tapi secara real, ya PDB real itu kita kurangin aja deflatorinya, yaitu inflasi, kita kurangi 0, berarti pertumbuhan realnya 0 sebenarnya. Jadi nggak bisa kita banggakan pertumbuhan 5,7 sementara inflasinya juga sama 5,7. Gitu. Triwulan ketiga memang secara year on year kita 5,72%. Kalau secara kuartal ke kuartal kita naik ya 1,81%. Nah, kalau kita lihat sektor ya yang paling meningkat ya di sini juara satunya adalah transportasi dan pergudangan. Pertumbuhannya 25,81%. Tapi jangan salah, Bro. Transportasi ini kan kalau lihat dari pertumbuhan pengeluaran ya memang naiknya kan 30%. Karena BBM naik. Ya, ini saya sharing ya supaya lebih jelas ya. Ada gambarnya. Nah, ini dia. Pertumbuhan ini di datanya triwulan ketiga ya. Bulan September berarti ya, dirilis 7 November.
ya sama dengan rilis WEF ya, World Economic Forum tadi yang kita sebutin. Di sini yang paling tinggi transportasi dan pergudangan. Tapi jangan salah, ini jangan-jangan karena naiknya BBM. 30% BBM naik, ini 25,81%. Nah, pertumbuhan yang kedua itu adalah perdagangan dan reparasi. Ya. Perdagangan ini banyak sektor informal ya. Industri pengolahan tumbuh hanya 4,83%. Pertambangan yang katanya lagi windfall itu hanya tumbuh 3,22%. Pertanian yang miris ini, yang banyak melibatkan tenaga kerja kita, itu hanya 1,65%. Dan yang menariknya lagi, kalau kita lihat dari spending, kan harusnya secara year on year ya, kalau kita mau keluar dari krisis, keluar menuju ke pemulihan ekonomi, kan harusnya konsumsi masyarakat dinaikin, konsumsi pemerintah dinaikin. Nah, kita lihat ini, konsumsi masyarakat 5,39, konsumsi NRT itu bukan rumah tangga, kayak pemilu ya, pemilu belanja pemilu itu 6,09. Jadi konsumsi kita itu masyarakat udah berkontribusi ya terhadap pertumbuhan ekonomi secara masif, tetapi kita lihat kontribusi pemerintah malah negatif. Kenapa? Karena kinerja pemerintah itu sangat-sangat jelek sekali, Bro Eko. Bayangkan ya, sisa 2 bulan lagi kita punya anggaran yang belum kepake, katanya 1.200 triliun. Berarti kan spendingnya sangat lemah. Jadi bukannya pemerintah itu harusnya malu, ya, tapi malah pemerintah membangga-banggakan seolah-olah PDB 5,72% itu adalah kontribusi mereka. Padahal kontribusi mereka itu malah negatif. Jadi ini adalah kontribusi 5,72% ini mayoritas kontribusi konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan konsumsi dan kontribusi dari perdagangan. Tapi perdagangan kita lihat jangan salah, impor kita banyak. 22,98% dibandingkan dengan ekspor yang hanya 21,64. Jadi kalau yang kayak begini ceritanya menurut saya nggak bisa ya pemerintah mengklaim sudah bekerja di triwulan ketiga ini. Kalau nyata-nyatanya kalau kita lihat begini konsumsi pemerintah malah negatif. Ini adalah transportasi ya yang menyumbang kepada pertumbuhan itu ya. Artinya apakah diartikan bahwa itu dengan menaikkan harga BBM sehingga ada pertumbuhan menjadi kenaikan grafik di sana atau bagaimana itu Bang? Nah, 2,81% peningkatannya. Dan ini ukurannya rupiah. Berarti kan dibandingkan dengan tahun lalu ada kenaikan 25%. Lah iyalah orang BBM yang naik 30%. Itu yang dimaksud ya. Iya, jadi artinya memang ini bukan real pertumbuhan. Ini naik karena kenaikan harga. Begitu ceritanya. Oke, baik. Saya lebih spesifik lagi nih. Ini kan penyerapan rendah artinya porsi pemerintah yang tadi dianggap minus ya di grafik tersebut. Artinya apakah boleh diartikan bahwa sepertinya rakyat yang survive begitu. Jadi upaya rakyat sendiri yang justru sentuhan dari kiprah pemerintahnya kurang atau bagaimana itu dengan menerjemahkan peranan pemerintah yang minus tadi? Yang minus 2% ya year on year. Berarti kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ini rendah sekali. Oh iya. Ya rendah. Jadi kita sebagai ekonom yang ngerti data kita akan sampaikan Anda pemerintah nggak bisa klaim ini adalah perjuangan Anda. Lebih banyak perjuangan rakyat semua, rakyat publik semua. Ya, kalau dengan pemerintah malah dianggap tidak pro kepada pertumbuhan ya. Ya. Saya kira itu jawabannya. Ya, bahwa ini soalnya para pendukung pemerintah ini sangat bangga sekali dengan kinerja pemerintah. Kalau memang grafiknya demikian kan sebetulnya kenyataannya bahwa peran pemerintah itu sangat kurang ya dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Ya, ada last statement barangkali, Bang? Saya ingin sampaikan bahwa ada 3 sumber ketakutan global. Pertama inflasi, yang kedua adalah krisis hutang, dan yang ketiga adalah naiknya biaya hidup. Ketiganya ini adalah disebabkan oleh pandemi COVID. Tetapi ya pandemi COVID ternyata tidak berdiri sendirian. Memang
dengan adanya pandemi saja ini semua naik. Tetapi ini semua ketakutan, ini semua inflasi, naiknya biaya hidup dan krisis hutang ini terekskalasi karena adanya faktor geopolitik yang tidak stabil, yaitu perang. Dan kalau kita melihat ketegangan atau potensi perang di tahun depan ya, Bro Eko, 2023 ini kelihatannya ada 2 hotspot baru selain Ukraina ya, yaitu di Taiwan dan di Korea. Saya kira kalau 2023 udah ada 3 hotspot yang menyebabkan perang, ya, ini akan menambah berat lagi inflasi ya dan biaya hidup serta krisis hutang. Dan saya kira kalau seandainya ini betul-betul terjadi, ya, memang 2023 ini akan semakin muram wajah ekonomi dunia dan pastinya akan berimbas kepada kita. Nah, lantas apa yang harus kita perbuat? Ya, kita perbuat adalah pertama, kita menyarankan kepada pemerintah untuk segeralah Anda melakukan diskursus atau mengumumkan kepada publik apa langkah antisipasi pemerintah mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi ini. Apa pemerintah mau seperti sekarang, yaitu mengurangi belanja pemerintah, ya, atau pemerintah mau memboosting tapi di sektor-sektor tertentu, bukan di sektor infrastruktur, mungkin di sektor bantuan sosial, ya, di boosting, ya, ditingkatkan. Kemudian di sektor ketahanan pangan diinvestasikan, ya, ketahanan pangan yang lebih benar, yang lebih serius, ya, bukan main-main seperti food estate. Juga ketahanan energi. Mungkin pemerintah mau jor-joran membangun kilang. Kilangnya bukan kilang minyak fosil lagi, tetapi kilangnya sudah minyak nabati seperti sawit misalkan. Nah, yang kayak gini ada windows of opportunity yang terbuka. Tinggal apakah pemerintah mau berbagi, mau sharing dengan rakyat, sehingga rakyat kekhawatiran terjadi resesi, kalau caranya atau antisipasinya udah benar, kira-kira rakyat bisa tenang. Dibandingkan sekarang, rakyat tidak bisa tidur, bro, karena pemerintah terkesannya menakut-nakuti, tetapi tidak ada antisipasinya. Ya, Sri Mulyani mengatakan resesi global 2023 akan terjadi, Indonesia akan kena. Pak Jokowi juga mengatakan dunia akan gelap. Jadi ditakut-takuti ekonominya itu, tetapi solusinya tidak diberitahu. Kan stres orang kayak begitu, bro. Ke depan akan buruk, tapi solusinya tidak ada. Oleh karena itu kita ingatkan supaya rakyat tidak stres, segeralah tim ekonomi itu merilis apa paket program antisipasi dari resesi 2023. Kalau tidak ada, ya saya kira ya kasihan rakyat, ya, rakyat mikirinnya sudah negatif dan tidak ada way out, tidak ada jalan keluar. Saya kira itu, bro, yang bisa saya sampaikan. Semoga policy makers di negeri kita, ya, mendengarkan. Demikian, bro. Saya kira jelas ya bahwa ini banyak pemicu tentunya ya yang menjadi apa istilahnya reaksi berantai, ya istilahnya, dari mulai perang Ukraina dengan Rusia kemudian menyebar, ya, dan menimbulkan dampak-dampak baru yang menjadi faktor-faktor penambah beratnya situasi ekonomi global begitu, dan tentunya itu yang membuat berat semua negara begitu ya Bang ya. Ya. Baik pemirsa, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan partisipasi Anda berdiskusi di kolom komentar sangat diharapkan. Terima kasih Bang Matnur atas pencerahannya. Kita nanti bertemu lagi di topik-topik berikutnya. Pemirsa, saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.